Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fans Butak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas urutan cerita One Punch Man. Setelah yang telah mengaktifkan sistem baju tempur Neo yang dia pakai, dan akan bersiap melanjutkan duel melawan Ryumon. Lebih tepatnya, kita akan mereview One atau webcomic One Punch Man, chapter 153 bagian pertama, yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 153 bagian pertama ini, giliran Shiryu, sang leader Neo Heroes, yang tubuhnya diambil alih oleh baju tempur Neo. Di sisi lain, secara mengejutkan, Amaimas kembali muncul dan menyelamatkan Webi Gaza dari serangan para pasukan Neo. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Shiryu yang telah selesai mengalahkan para pasukan robot sendirian. Sambil berjalan menyusuri kota, dia mencoba menghubungi adiknya Suiko. Namun sayangnya setelah beberapa kali mencoba, tetap tidak terhubung. Dia berencana untuk menyerahkan sisa serangan invasi robot kepada anggota timnya, dan kemudian menuju markas asosiasi pahlawan. Menurutnya, kondisi infrastruktur kota juga telah dihancurkan. Shiryu merasa jika dia memang tidak punya pilihan lain selain menuju markas asosiasi pahlawan. Tapi terlalu banyak rintangan yang menghalanginya juga. Shiryu berencana untuk segera bergegas ke markas pahlawan itu. Tidak lama kemudian dia berpapasan dengan seorang pahlawan kelas C bernama Chanbaraman. Anehnya ketika melihat ada Shiryu, pahlawan itu malah jadi makin ketakutan. Shiryu meminta pahlawan itu untuk tenang, karena dia adalah pahlawan Neo dan bukanlah robot. Tapi anehnya pahlawan kelas C tersebut menjawab jika semua sama saja. Para pahlawan Neo juga menyerang mereka pahlawan pro. Chanbaraman bertanya, apa yang sebenarnya pihak Neo inginkan? Apa mereka tidak akan berhenti sampai membunuh semua orang yang terlibat dalam asosiasi pahlawan? Tidak lama setelah itu, para pasukan Neo kembali muncul. Chanbaraman yang melihat hal itu jadi makin panik. Benar saja, para pahlawan Neo itu pun maju menyerang mereka. Dengan sigap, Shiryu segera menangkis serangan tersebut dengan jurus bela dirinya. Dia bertanya, apa yang sebenarnya para pasukan Neo itu lakukan? Karena mereka bukanlah musuh. Chanbaraman sendiri makin ketakutan. Dia merasa jika posisinya ini sudah sangat terkepung. Shiryu meminta pahlawan tersebut untuk tidak usah khawatir. Dia menjelaskan jika para pasukan Neo ini adalah bawahannya. Shiryu pun meminta pasukannya untuk membiarkan pahlawan pro ini pergi. Akan tetapi mereka terus saja maju. Dengan sekali serang, pahlawan pro itu pun berhasil dijatuhkan. Kejadian tersebut membuat Shiryu cukup terkejut. Apa yang terjadi dengan pasukan Neo-nya? Kenapa mereka bisa meninggalkan pos dan masuk ke wilayah lain tanpa izin? Kemudian Shiryu jadi teringat akan perkataan adiknya beberapa waktu yang lalu. Tepatnya ketika Suiko menolak untuk mengenakan baju tempur Neo yang menurutnya terlalu norak. Shiryu masih belum menyadari sesuatu, tapi dia jadi teringat kalau sistem pelepasan kostum Neo sekarang ini tidak bisa berfungsi. Merasa ada yang aneh, dia pun segera mencoba menghancurkan baju tempur Neo yang ia kenakan. Sayangnya setelah beberapa kali mencoba, kostum Neo itu tetap tidak hancur. Tidak lama kemudian, tubuh Shiryu seperti mengalami kaku dan sedikit menggigil. Ternyata kesadaran Shiryu perlahan mulai hilang dan tubuhnya mulai diambil alih oleh baju tempur Neo tersebut. Scene berpindah ke sisi kota yang lain. Diperlihatkan robot-robot yang dihancurkan dalam skala besar oleh salah satu leader Neo. Itu adalah Webi Gaza. Sayangnya karena terlalu memaksakan diri, membuat tubuhnya sampai mencapai batas dan mengalami kerusakan yang sangat parah. Tidak jauh dari sana, para warga yang melihat aksi dari pahlawan itu terus menyorakinya. Mereka juga memberitahu kalau masih ada beberapa robot yang menyerang. Sebagian warga ada yang merasa aneh dengan penampilan pahlawan tersebut. Apakah Webi Gaza baik-baik saja? Mereka juga bingung di mana para pahlawan yang lain. Webi Gaza sendiri terus bertarung tanpa minum air sekalipun. Dengan kondisi tubuh yang seperti mau meledak, Webi Gaza berkata dalam hati, dia masih ingin mengubah sesuatu. Dia ingin menjadi sebuah ikon, seperti halnya Amaimas ketika dulu pertama kali melihat wajah pahlawan itu di dalam iklan. Di sisi lain, sistem keamanan tubuh Webi Gaza memperingatkannya berkali-kali untuk istirahat dan segera mendinginkan tubuhnya. Namun leader Neo Heroes itu terus berjalan. Lalu dia melihat sebuah cermin, di mana Webi Gaza bisa melihat kondisi tubuhnya yang sudah mengalami kerusakan yang separah itu. Lalu tiba-tiba
Tubuh pahlawan tersebut mengalami ledakan yang sangat besar. Sistem tubuhnya kembali memperingatkan kalau tubuh robotnya sudah terlalu panas dan sudah tidak bisa dikontrol lagi. Ledakan besar itu membuat para warga pada kebingungan apa yang sebenarnya telah terjadi pada pahlawan Neo tersebut. Tidak lama setelah ledakan itu berakhir, sistem tubuh Baby Gaza mulai bergerak sendiri dan mendeteksi kalau ada beberapa mamalia yang harus dimusnahkan. Benar saja, tubuh pahlawan Neo itu pun juga dikendalikan oleh sistem Neo dan kemudian terbang menyerang para warga sekitar. Akan tetapi, ketika Baby Gaza mau mendaratkan serangannya ke salah satu warga tersebut malah menunjukkan sebuah foto dirinya dengan pahlawan itu, sambil meminta Baby Gaza untuk bertahan. Ternyata warga yang diserang tersebut adalah fans setia dari Baby Gaza, guys. Aksi tersebut membuat Baby Gaza berhenti menyerang, dan seakan dia seperti melawan sistem otomatis yang ada di dalam baju tempur Neo. Tentu saja di dalam tubuhnya, sistem Neo terus mencoba untuk mengambil alih tubuh Baby Gaza. Tapi dengan susah payah, pahlawan tersebut mencoba melawan dan meminta sistem itu untuk diam. Tidak lama setelahnya, akhirnya Baby Gaza berhasil kembali mengambil alih tubuhnya. Sambil tersenyum, dia meminta maaf kepada fansnya itu karena telah mengagetkannya. Dia juga memberitahu kalau tubuhnya memang sedang kepanasan dan meminta mereka semua untuk menjauh dari lokasi pertempuran ini. Namun tidak lama setelah itu, para pasukan Neo muncul dari berbagai arah. Kemudian mereka maju mengepung Baby Gaza. Leader Neo itu masih belum tahu jika para pasukan Neo telah membelot dan digerakkan oleh sistem. Dengan polosnya, Baby Gaza pun bertanya kepada mereka semua dari kelompok mana mereka berasal. Dia salah paham dan meminta para pasukan Neo itu untuk lebih baik melindungi para warga saja daripada mempedulikan kondisinya. Tapi tiba-tiba, kepala Baby Gaza dipukul dengan sangat keras. Kejadian tersebut membuat gadis fans yang melihatnya begitu kaget. Namun kembali lagi, sambil tersenyum, Baby Gaza yang terluka parah itu memintanya untuk tidak usah khawatir karena ini hanyalah make up spesial. Tapi kembali lagi, pasukan Neo itu mendaratkan pukulannya dengan sangat keras, membuat Baby Gaza terpental. Kemudian mereka semua mengepung leader Neo Hero tersebut dari berbagai arah. Tentu saja kejadian itu membuat Baby Gaza begitu bingung apa yang sebenarnya para pasukan Neo ini lakukan. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang memberikan bantuan. Sambil menyerang para pasukan Neo itu dengan serangan cepatnya, dia menjelaskan jika baju tempur Neo itu telah mengambil alih tubuh mereka. Mereka dipaksa untuk bergerak. Tapi dia telah menemukan cara untuk menetralkannya tanpa harus menyakiti para pasukan tersebut. Titik lemah dari baju tempur itu adalah sirkuit terintegrasi yang tersembunyi di dekat punggung bagian atas. Itu cukup kuat, tapi dia sudah menemukan cara untuk mendeteksinya. Pertama, manfaatkan bagian bahu yang digerakkan, lalu buat sayatan dari panggul ke pinggang. Kemudian lepaskan kulit terluar dari sistem sirkuit di bagian belakang, dan lepaskan bagian seperti simpul yang menyentuh bagian punggung dari bawah ke atas. Triknya adalah membaca keteraturan gerakan mereka, karena mereka secara otomatis akan mengincar titik lemah target. Maka dari itu, Baby Gaza harus memancingnya. Selesai memberikan contoh tersebut, orang aneh yang menolong pahlawan itu meminta agar Baby Gaza membantunya dengan tugas yang sedang dia jalani. Ternyata yang menolong itu adalah Amaimas, guys. Dan dia menunjukkan wujud aslinya di hadapan pahlawan Neo tersebut. Amaimas berkomentar jika pahlawan itu memiliki naluri yang bagus, namun hidupnya adalah yang paling utama. Menurutnya masih banyak lagi kesempatan untuk Baby Gaza di masa depan. Selain itu, perilaku pahlawan tersebut di depan para fans tadi juga sudah sangat sempurna. Melihat idolanya yang tiba-tiba muncul dan menyanjungnya seperti itu, membuat Baby Gaza meneteskan air mata yang penuh kebahagiaan. Scene kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan Asel yang berlari dikejar-kejar oleh para pasukan Neo-nya sendiri yang telah dikendalikan oleh baju tempur Neo. Sambil berlari ke sana kemari untuk mencari jalan keluar, Asel merasa jika para pasukannya ini terus berlari, berputar-putar di area yang sama sejak terakhir kali dia melihat mereka. Dan dia juga melihat kalau para pasukan Neo selain pasukan Huntersnya juga mulai bermunculan. Asel telah kehilangan senjatanya dan dia juga tidak menemukan tempat untuk bisa lari. Semakin lama posisinya semakin tersudut hingga akhirnya para pasukan Neo itu berhasil mengepung dan menyerangnya dari berbagai arah. Melihat posisinya di ujung tanduk membuat Asel menangis. Dia meminta maaf kepada pasukannya karena perjalanan yang mereka impikan baru tercapai separuh saja. Apa yang akan terjadi?
Apakah leader Neo itu akan diselamatkan oleh seseorang? Sayangnya, scene cerita Manga One chapter 153 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Manga One chapter 153 bagian pertama yang indisinya memperlihatkan Asal yang mencoba kabur dan dikejar-kejar oleh pasukannya sendiri yang telah dikendalikan oleh baju tempur Neo. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review Manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko yang kurang pas, Enko mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.